Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, my name is Derry Julian. I am student of Teacher Training and Education Faculty of Muhammadiyah Malang University. My study program is English Department. I teach English at SMPN 2000 Bus Bangka Belitung. So today I'd like to share my video about learning process by using WhatsApp group. The topic of the lesson is present perfect tense. So let's enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everybody. Okay, how are you today? Okay, very good. So before we start our lesson today, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ya seperti biasa, let's pray together. Ayo kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran kita ini diberi kelancaran, ya. Okay, let's pray together. Begin. Finish. Nah, oke guys, I'm so happy today ya, Bapak senang sekali to have you here bersama-sama dengan kalian di sini ya, in the virtual English class, di kelas bahasa Inggris secara daring ya karena kita masih dalam kondisi pandemi. So I want to remind you again and again, Bapak selalu mengingatkan kamu lagi dan lagi to always obey the health protocol of COVID-19, untuk mematuhi protokol kesehatan dari COVID-19 ya. Jadi ingat 3M untuk selalu menjaga jarak, memakai masker, kemudian sering-sering mencuci tangan. Oke? I want to check your attendance first. Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Who is absent today? Siapa yang tidak masuk hari ini? Sarah. Oke, keterangannya apa Sarah? Nggak tahu. Oke, Bapak cek dulu ya. Anastasia is here. Alright, Cici. Oke, Fatur. Sandy. Shalsa. Oke, very good. Nah, today we will learn, kita akan belajar about tenses ya. Sebuah tenses, tetapi Bapak nggak akan memberitahu dulu tensesnya biar kamu penasaran. Tetapi tenses ini sering banget kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, di akhir pembelajaran kamu harus tahu the function of the tense ya. Fungsi dari tensesnya digunakan untuk apa saja, kapan saja. Kemudian you have to know the pattern, kamu harus tahu the formula, rumus dari tensesnya. Dan yang tak kalah penting adalah kamu bisa membuat kalimat dari tenses tersebut. Oke? Are you excited? Oke. Alright. We continue. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, ya, kalian sudah mandi belum ini? Kalian sudah mandi belum? Hah? Belum? Ya, mentang-mentang daring tidak mandi gitu. Tapi wajah-wajahnya fresh. Wajah-wajahnya fresh banget ya. Nah, bagus. Nah, kalau kamu belum mandi, ada yang bisa membuat kalimat saya belum mandi. Ada yang bisa buat? No? No, tidak ada yang bisa buat? It's alright, oke, ya. Tapi beneran belum mandi ya? Alright, oke. We continue our lesson. Kita lanjutkan. We go to the next questions. Kita ke pertanyaan selanjutnya, ya. Apakah kalian sudah sarapan? Sudah. Oke, alhamdulillah. Kalau sarapan sudah ya, kalau mandi belum.
Oke, kalau kalian sudah sarapan, apakah ada di antara kalian yang bisa membuat saya sudah sarapan? Ada? No. Oke. Kita lanjutkan lagi. Di sini apakah ada yang suka bermain game online? Ada yang nggak suka? Oh, Sandy suka ya? Fatur suka? Oke. Oke, very good. Sandy. Sandy, kalau bermain game online itu kita bisa berbicara dengan people around the world ya, dengan orang-orang di seluruh dunia. Sandy, apakah pernah menanyakan misalnya, pernahkah kamu ke Indonesia? Pernah, Sir. Pernah. Sandy bisa buat bahasa Inggrisnya? Bagaimana caranya? Sudah pernahkah kamu ke Indonesia? Oke, Sandy. Oke, jadi seperti itu ya. It's okay. Tapi orangnya paham ya. It's okay. Nah, dari ketiga pernyataan tadi, pelajaran kita hari ini tidak jauh dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi kita akan membahas bagaimana cara mengatakan saya sudah melakukan sesuatu, saya belum melakukan sesuatu, atau bagaimana cara kita bertanya seseorang sudah pernah atau belum melakukan sesuatu. Do you understand? Okay, are you excited? Oke, nah kita lanjutkan. Tidak usah khawatir ya, pembelajarannya is very simple and easy, sangat mudah dan sangat ini. Oke, Bapak akan mengirimkan kamu beberapa buah gambar ya di WhatsApp group. Silakan kamu lihat, Bapak kirimkan sekarang, oke? Kalian sudah melihat gambar yang pertama? Sudah. Oke, what picture is it? Gambar apakah itu? Ada yang mau jawab? Tasya, boleh? Si yang telah memenangkan piala keselamatan. Iya, jadi di situ ada gambar Valentino Rossi ya, yang sudah melakukan balapan dan dia sudah memenangkan balapan tersebut. Oke, semuanya? Ada pendapat yang lain? Mungkin Fatur dari gambar tersebut? No? Oke, kita lanjutkan lagi ya. It's okay. Okay, so we continue. We go to the second picture. Kita ke gambar yang kedua. Nah, di situ kamu bisa lihat ya. Di situ ada gambar dua macam. Coba Bapak mau Cici mungkin. Cici bisa memberikan pendapatnya tentang gambar itu. Oke, mereka sudah membersihkan lingkungan ya sesuai dengan gambar. Nah, kita lanjutkan dulu pelajarannya. Kemudian Bapak sudah mengirimkan gambar juga beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, do you know how to write a sentence about what someone have done? Apakah kamu tahu bagaimana cara menulis sesuatu yang telah dilakukan oleh seseorang? Ada yang tahu? No. Oke. Sekarang kita ke yang kedua. Is there any pattern or formula to write the sentence? Menurut kalian deh, apakah ada rumus atau pola-pola untuk menulis kalimat tersebut? Iya. Tidak tahu. Ya, biasanya dalam bahasa Inggris bentuk waktu atau tenses itu mempengaruhi dari pola kalimat, right? Benar? Oke, nah jadi hari ini kamu sudah penasaran banget karena belum Bapak kasih tahu. Hari ini kita belajar tentang tenses yang kita gunakan untuk menunjukkan sesuatu yang sudah kita lakukan atau yang belum kita lakukan, atau kita ingin bertanya tentang sesuatu apakah sudah atau belum dilakukan oleh seseorang. Do you understand? Nah, itu dinamakan dengan
present perfect tense. Apa namanya? Oke, very good. Present perfect tense. Nah, nggak usah bingung. Untuk memahami present perfect tense ini, Bapak akan mengirimkan sebuah video, ya. Bapak akan kirimkan videonya beserta dengan link YouTube-nya. Itu ada di Mr. DJ Class, ya. My channel Bapak, jangan lupa subscribe ya. Oke, nah silakan ditonton, dipahami. Setelah itu kita akan kembali bertemu di video call dan membahas video tersebut. Oke? Oke. Among Us. Oke. Free Fire, PUBG, Mobile Legend, dan masih banyak banget game-game online lainnya. Hello guys, welcome to my class, Mr. DJ Class, fun, easy, and unique English class. Okay, so good evening. Ya, karena ini malam. How are you? Jadi aku harap kalian semuanya dalam kondisi yang sehat ya, walaupun di tengah pandemi yang tidak kunjung turun ya, tapi semoga kita selalu berpikir positif dan diberikan kesehatan. Oke. Nah, kembali lagi ini adalah kelas bahasa Inggris ya. Seperti biasa kita akan belajar dari sesuatu yang simple yang ada di sekitaran kita saja. Dan aku yakin ini akan mudah banget untuk kamu pahami. Oke, so let's go guys. Nah, jadi hari ini kita akan ngomongin apa ya? Sekarang aku melihat banyak sekali fenomena, fenomena. Ya, fenomena game online. Banyak banget dari para siswa yang bermain game online ya, seperti yang paling ngetrend sekarang adalah Among Us. Oke, Free Fire, PUBG, Mobile Legend, dan masih banyak banget game-game online yang lainnya. Ya, sebenarnya ya kalau aku pribadi melihatnya ini adalah sesuatu yang bisa kita manfaatkan untuk belajar, terutama dalam bahasa Inggris ya, dengan syarat bahwa kamu benar-benar memanfaatinya memang untuk belajar ya, bukan hanya untuk have fun. Ya, tidak ada salahnya, it's okay to have fun playing the game, it's okay. Tetapi kamu juga harus mengambil sisi positif dari game. Nah, salah satunya adalah kalau di Among Us, aku main Among Us, oke. Nah, itu kita bisa berdiskusi menggunakan bahasa Inggris ya. Atau ketika zaman dulu kita sering banget main online game di Facebook ya. Dan di situ kita bisa berinteraksi dengan many people around the world ya, dengan banyak orang di seluruh dunia, dan kebanyakan dari mereka yang menggunakan English ya, karena English is international language ya. Jadi hari ini aku akan ngebahas salah satu yang paling sering banget ditanyakan oleh orang Indonesia kepada orang luar negeri atau orang bule. Oke, hampir semua orang Indonesia itu very proud of our country ya. Jadi sangat bangga banget dengan negara kita ya. Jadi pertanyaan yang paling umum yang ditanyakan adalah, pernahkah kamu ke Indonesia? Pertanyaan itu sebenarnya ya very simple ya. Tapi bagaimana sih ngomongnya yang tepat, yang sesuai dengan konteks, yang bisa dimengerti oleh orang ya. Karena bahasa Inggris itu tidak bisa langsung comat. Ya, beberapa kasus bisa, tapi kebanyakan nggak bisa. Dan kita harus mengetahui pola-polanya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana ini ya, menyatakan sesuatu yang sudah pernah kita lakukan, atau nanyain kepada orang, ataupun menyatakan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. So, gak usah bingung, itu very simple dengan contoh-contoh yang mudah banget ya. Ini dia. Jika kita ingin mengatakan saya sudah menyapu lantai, kita bisa mengatakan I have swept the floor. Jika kita ingin mengatakan kami sudah menonton film itu, kita bisa mengatakan we have watched the movie. Oh, sudah record. So, bagaimana? Apakah kalian sudah bisa membuat berdasarkan penjelasan tadi, gambar-gambar tadi ya? Atau sesimpel ini, I love drinking coffee, dan aku ingin menanyakan, sudahkah kamu minum kopi hari ini? Bagaimanakah caranya?
Alright, jangan bingung untuk menanyakan sudahkah, atau kita ingin bilang bahwa aku sudah pernah atau aku sudah melakukannya ataupun saya belum. Itu semua mengenai present perfect tense. Ya, emang kedengarannya canggih, tapi nggak sulit, tetapi itu very very simple. Jadi kita menggunakan present perfect tense untuk menyatakan sesuatu yang sudah terjadi atau sudah dilakukan di masa lampau dan masih ada keterkaitannya dengan masa yang sekarang. So, nggak usah pusing-pusing, kamu liatin dulu nih materinya. Rumus present perfect tense. Untuk kalimat positif, subject plus has or have plus verb 3. Untuk kalimat negatif, rumusnya adalah subject plus has or have plus not plus verb 3. Untuk kalimat pertanyaan, rumusnya adalah has or have plus subject plus verb 3. Nah, itu dia guys penjelasan tentang present perfect tense. Bagaimana, kamu sudah mengerti? Ya, kalau kamu merasa itu jelimet banget, ya it's okay. Kita akan kulik dengan karakteristik. Jadi kalau kamu perhatikan rumus atau pola atau pattern of the present perfect tense itu mudah banget. Kita hanya perlu mengingat bahwa dia menggunakan have or has plus verb 3 ditambahkan dengan kata kerja ketiga. Itu aja banget guys ya. Jadi kalau subjek are, you, they, we itu menggunakan have, he, she, it menggunakan has. Very simple, right? Nah, seperti kita kasih contoh ya. Contohnya adalah, aku mau bilang bahwa aku sudah mengedit video ini 2 jam yang lalu. Maka aku akan mengatakan I have edited, ya. Kata kerja ketiga dari edit, the video 2 hours ago. Very easy. Atau aku ingin bilang bahwa aku belum mengedit videonya, maka aku akan mengatakan tinggal tambahkan not saja setelah have atau has, ya. Contohnya aku ambil she did. Aku mau bilang dia belum mengedit videonya, maka kalimatnya menjadi she has not edited the video. Dia belum mengedit videonya. Nah, bagaimana dengan kalimat pertanyaan? It's very simple. Kita letakin aja have atau has-nya itu di depan. Kalau aku ingin menanyakan, sudahkah kamu mengedit videonya? Maka aku akan mengatakan, have you edited the video? Alright, simple. Nah, bagaimana dengan pertanyaan awal kita? Bagaimana kalau aku ingin menanyakan kepada orang luar, pernahkah kamu ke Indonesia? Maka kita bisa mengatakannya very simple, have you been Indonesia? Udah pernahkah kamu pergi ke Indonesia? Simple, right? Nah, jadi guys, kesimpulannya present perfect tense itu polanya adalah have or has plus verb 3. Pegang itu aja. Ya, maka kamu akan bisa buat beribu-ribu kalimat. Ya, have atau has plus kata kerja ketiga. Nah, silakan buat kalimatmu sendiri menggunakan present perfect, dan aku yakin bahwa kamu bisa membuatnya. Itu aja guys yang bisa aku share untuk hari ini. Ya, jangan lupa untuk mengulangnya kembali. Dan kalau kamu suka dengan full video aku ya, jalan-jalan, makan-makan, kumpul ngopi dan belajar, kamu bisa tekan tombol like, comment, share, and subscribe ya. Alright, thanks for watching. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum. Present perfect tense. Jangan lupa ya. Nah, oke, kalian sudah menonton videonya tentang present perfect tense? Sudah? Oke, very good. Nah, sekarang kita akan membahas tentang video tersebut ya. Do you have any questions? Apakah ada pertanyaan tentang video tersebut? Oke, very good. Cici, silakan. Apa rumus yang digunakan dalam present perfect tense? Apa rumus yang digunakan dalam present perfect tense ya? Sebelum Bapak jawab, mungkin Tasya atau Fatur ada yang bisa jawab? Oke, Fatur dulu coba. Positif mungkin, Tur. Rumus untuk
Susun kalimat dalam present perfect tense dalam bentuk kalimat positif adalah subject, kemudian dilanjutkan dengan have atau has sesuai dengan subjek yang kita gunakan. Very good. Kemudian lanjutkan dengan verb 3, kemudian object. Oke, very good. Nah, itu untuk kalimat yang positif ya. Coba yang negatif mungkin Tasya. Dengan subjek Oke, kalau negatif kita menggunakan yes, have not atau has not. Ya, jadi kalau untuk is okay. Jadi kalau untuk kalimat negatif kita meletakkan not setelah have atau has, alright? Oke. Bagaimana kalau pertanyaan? Kalau pertanyaan bagaimana? Oke, very good. Nah, jangan lupa tanda tanya ya, question mark. Bagaimana Cici? Do you understand? yes. Oke, very good. Is there any questions? Apakah ada pertanyaan yang lain tentang present perfect tense? Dan has yang digunakan dalam present perfect tense apa? Oke, nah Tasya mungkin bertanya, have dan has itu bagaimana cara menggunakannya ya? Maksudnya have itu untuk digunakan subjek apa saja, has digunakan subjek apa saja. Coba ada yang bisa jawab? Mungkin Cici bisa jawab? Ya. Yes. Silakan Cici. Have. Sedangkan untuk she is menggunakan has. Oke. Jadi untuk subjek they, we, I, and you kita menggunakan have, sedangkan he, she, it menggunakan has. Very good. Bagaimana Tasya? Do you understand? Oke, very good. Nah, yes, very good. Nah, we continue our lesson. Bapak rasa kalian sudah cukup mengerti ya mengenai materi present perfect tense dari video yang sudah kita tonton bersama tadi ya. Nah, sekarang we continue our lesson. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita dengan melakukan atau mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Oke? Are you ready? Yes. Tasya ready? Oke. It's okay ya. Jadi ya belum mandi sih makanya ngantuk ya. You are so sleepy. I know. It's okay. Nah, Bapak akan mengirimkan lembar kerja. Ini akan kalian kerjakan dengan cara berdiskusi, oke? Dan Bapak harap juga bisa dikerjakan oleh teman-teman kita yang mungkin terganggu gangguan sinyalnya ya. Jadi Bapak akan mengirimkan LKPD di WhatsApp grup. Silakan dilihat di situ. Silakan dikerjakan. Bapak beri waktu kalian mengerjakannya. Kalian bisa berdiskusi, mungkin menggunakan video call, alright? Atau chatting. Nah, selama 15 menit ya, 15 minutes. Kemudian kita lanjutkan dengan video call pembahasan LKPD. Oke guys, do you understand? Oke, very good. Saya mau bertanya yang LKPD activity 1. Saya akan memberikan pendapat saya mengenai soal nomor 1. Saya akan bacakan kembali soalnya. Sandra Liu has edited video 2 hours ago. Oke, menurut pendapat saya, jawaban nomor 1 merupakan salah satu contoh dari kalimat present perfect tense. Because karena ada Sandra Liu yang berperan sebagai subjeknya, terus ada has dan ada edited yang termasuk ke dalam bagian verb 3. Jadi, menurut pendapat saya, jawaban nomor 1 adalah present perfect. Soal yang kedua, Atta Halilintar has shoot for his shoot to content yesterday. Nah, menurut teman-teman, kalimat tersebut merupakan kalimat present perfect tense atau bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya di sini memberi pendapat tentang soal LKPD bagian present perfect tense nomor 2 untuk soal bagian Cici. Nah, dari soal ini adalah Atta Halilintar has shoot for his YouTube content yesterday.
Nah, menurut pendapat saya ini adalah bagian present perfect tense, karena dalam kalimat ini rumus yang digunakan adalah rumus bagian kalimat positif, di mana harus meletakkan subjek. Nah, subjeknya tersebut adalah Atta Halilintar, kemudian dilanjutkan kata hers. Kenapa harus menggunakan hers? Karena Atta Halilintar merupakan laki-laki, bisa diganti dengan he, maka dia menjadi hers. Nah, should merupakan verb ketiga, dan for his YouTube content merupakan objeknya, dan yesterday merupakan adjective time atau keterangan waktunya. Saya akan bertanya dari soal LKPD saya bagian present perfect tense nomor 3. Menurut saya, pendapat saya merupakan kalimat present perfect tense. Oke, saya mempunyai pertanyaan untuk nomor 4 atau soal nomor 4. Apakah itu present perfect tense atau not present perfect tense? Nah, untuk soal nomor 4, saya akan kembali bacakan soalnya. You have an iPhone 11. Saya untuk soal nomor 4 juga sependapat dengan teman-teman yang lainnya bahwa kalimat tersebut bukan termasuk ke dalam kalimat present perfect tense, because you itu masuk subjek, ada have, tetapi seharusnya dilanjutkan dengan verb 3 seperti kata atur. Jadi jawaban nomor 4 adalah not present perfect tense. Ya, saya setuju dengan Cici karena nomor 4 ini memang you-nya benar have, tetapi nggak ada verb 3-nya. Oke, Bapak sudah menerima semua pekerjaan hasil diskusi kalian dalam lembar kerja peserta didik ya, di mana itu terdapat 2 aktivitas. Aktivitas yang pertama menentukan present perfect tense or not atau bukan. Kemudian yang kedua, kalian diminta untuk menuliskan kalimat ya berdasarkan gambar yang diberikan. Oke, kita bahas dulu sedikit di sini. Bapak ingin bahas bahwa kalian melakukan very good job ya, sangat bagus sekali karena kalian tidak melakukan kesalahan di aktivitas yang pertama, sedangkan aktivitas yang kedua itu cukup oke. Bapak ingin menanyakan bagaimana cara kalian mengerjakan activity 1, yang aktivitas yang pertama bagaimana caranya? Tasya mungkin mau share? Jangan mencari lihat ulang. Iya. Jadi dengan mencari ciri-ciri atau pola-polanya ya. Very good ya, Bapak hargai sekali kalian mengerjakannya secara on time. Very good, pertahankan. Nah, selanjutnya Bapak akan mengirimkan sebuah evaluasi. Sebuah evaluasi ini harus kalian kerjakan, tetapi kali ini dikerjakan secara individu. Oke, are you ready? Nah, Bapak jelaskan dulu sedikit. Jadi di evaluasi ini adalah kalian diminta untuk membuat kalimat dalam bentuk present perfect tense, berarti yang sudah kalian lakukan, dan ini temanya adalah dengan ketika kalian masih di SD terlebih dahulu, oke? Nah, di situ ada gambarnya dan silakan disesuaikan dengan konteks. Untuk evaluasi ini dikerjakan after the lesson. Jadi setelah pembelajaran ini ya, setelah kita tutup silakan dikerjakan. Kemudian kalian kumpulkan, tetapi hari ini juga, oke? Oke, very good. Nah, Bapak akan kirimkan, sudah Bapak kirimkan, nanti silahkan dilihat. Nah, sekarang we are in the end of the lesson. Kita berada di akhir pembelajaran kita hari ini ya. But before we close the lesson, kita akan melakukan such reflections. Kita akan melakukan seperti refleksi ya. Kita akan membuat kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Coba siapa yang ingin membuat kesimpulan? Mungkin Tasya. Tasya ingin membuat kesimpulan apa yang sudah Tasya pelajari hari ini? Kesimpulannya tahu dengan rumus-rumus present perfect tense dan juga
present perfect tense digunakan untuk apa, Tasya? Oke, very good. Itu ya dari perfect tense atau fungsinya. Kemudian ada yang bisa menjelaskan mungkin rumusnya? Fatur mungkin? Yes, sir. Untuk menyusun dalam kalimat present perfect tense ada 3 cara. Yang pertama dengan kalimat positif, kalimat negatif, dan membuat pertanyaan. Oke. Nah, untuk kalimat berbentuk positif adalah cara menyusunnya adalah subjek, kemudian dilanjutkan dengan have or has sesuai dengan penggunaan subjek yang kita gunakan. Kemudian verb 3, kemudian objek. Oke, very good. Kalau untuk negatif? Kalau untuk menyusun kalimat dalam bentuk negatif, kita harus menggunakan subjek, kemudian dilanjutkan dengan have or has sesuai dengan subjek yang kita gunakan, kemudian menambahkan dengan kalimat not, kemudian verb 3, kemudian objek. Oke, very good. Untuk kalimat pertanyaan mungkin Cici bisa menjelaskan? Untuk kalau pertanyaan dalam present perfect tense kita menggunakan have or have plus Yes. subject, Oke. terakhir plus object. Oke, bagaimana dengan penggunaan have atau has? Mungkin Cici bisa menjelaskan? Kita bisa menggunakan have untuk subjek he, she, is, dan Oke. menggunakan have untuk subjek I, you, they, and me. Oke, very good. Kalian sudah paham banget dengan present perfect tense ya sekarang. Nah, is there any question? Apakah ada pertanyaan? Pada kalimat present perfect tense, kata have biasanya digunakan untuk menyatakan kepemilikan. Yes. Nah, apabila dalam present perfect tense, kata ini bermakna sebagai subjek. Oke, very good. Nah, jadi have di sini ya bukan sebagai kata kerja. Have itu ya kata kerja yang artinya memiliki ya, benar? Nah, tetapi di present perfect tense, have di sini bukanlah kata kerja, tetapi dia berfungsi sebagai auxiliary verb yang artinya adalah sudah. Oke, do you understand, Fatur? Do you understand? Yes, sir. Oke, very good. Tidak ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi ya, Bapak rasa sudah paham semua, is very good. Bapak harap untuk diulang-ulang kembali ya, videonya ditonton lagi, dipahami lagi, kemudian evaluasinya dikerjakan ya. Sambil nanti Bapak tunggu videonya, kalian mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan. Do you get it? Kalian mengerti? Yes, Oke. sir. Oke. Nah, kalau begitu ya, before we close our lesson today, sebelum kita tutup pembelajarannya, let's pray together. Kita berdoa bersama-sama karena sudah diberi kemudahan dan semoga ilmunya bisa kita pakai, kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, oke? Let's pray together. Begin. Finish. Nah, itu saja guys. I'm so happy ya, Bapak senang sekali kalian sudah paham about present perfect tense. Senang sekali bisa kalian berada di sini. Dan Bapak harap I can have you at the next lesson ya, in the virtual class, di pertemuan selanjutnya di kelas-kelas daring. Oke? So, thanks for coming. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum. Oke. Hello guys, assalamualaikum. This is example present perfect continuous. Has observed his student. 2. She has helped her friend. 3. Has planted flowers. This is example present perfect tense. The first picture, gambar yang pertama, ada gambar sekolah dasar dan ada orang siswi sama siswa yang lagi nyiram bunga, berkebun gitu. Jawaban aku yang pertama, number 1, they have just gardened. Number 2, Yamato has planted the flower. Number 3, she has just watered the flowers. Gambar Rosi yang telah memenangkan perlombaan balapnya, dan
saya membuat kalimatnya adalah he had won motorcycle racing 1 minute ago. First, my sentence is number 1. Student is sweeping the yard. Yes, just water the flower.